Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sudah siap untuk pembelajaran pada hari ini? Pasti sudah siap semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, sebelum mempelajari materi lebih lanjut mengenai ragam hias, saya ingin bertanya nih kepada anak-anak. Apakah anak-anak sudah mengetahui apa itu ragam hias? Ya, benar sekali. Ragam hias adalah suatu karya seni yang dibuat yang dimana karya seni ini bertujuan untuk memberikan hiasan atau menghias suatu benda sehingga benda tersebut dapat menjadi lebih indah, lebih menarik, lebih bermakna, dan lainnya. Serta ragam hias dapat terdiri dari bermacam-macam, memiliki susunan pola, dan dapat dijadikan sebagai ciri khas suatu daerah. Baik, karena anak-anak sudah mengetahui apa itu definisi ragam hias, mari kita pelajari lebih lanjut mengenai materi ragam hias. Nah, diharapkan setelah menonton video pembelajaran pada hari ini, anak-anak mampu memahami pengertian ragam hias. Yang kedua, mampu memahami fungsi ragam hias. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi berbagai jenis ragam hias. Yang keempat, mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk ragam hias. Baik, kita mulai pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu pengertian ragam hias. Secara umum, ragam hias adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk memperindah suatu benda. Ragam hias disebut juga dengan ornamen, yang merupakan bentuk dasar hiasan, yang umumnya diulang-ulang sehingga menjadi pola dalam suatu kerajinan atau kesenian. Nah, yang kedua yaitu jenis-jenis ragam hias. Jenis-jenis ragam hias dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ragam hias tumbuhan atau flora, yang merupakan jenis ragam hias yang menggunakan tumbuh-tumbuhan atau flora sebagai objek motifnya. Motif flora biasanya dibuat sesuai dengan aslinya, bisa juga distilasi atau digayakan. Ragam hias dengan motif flora biasanya terdapat pada barang-barang seni, seperti batik, ukiran, kain sulam, kain tenun, dan lainnya. Yang kedua yaitu ragam hias binatang atau fauna, yang merupakan jenis ragam hias yang menggunakan binatang, misalnya burung, gajah, ikan, dan lain sebagainya. Motif ragam hias fauna ini dapat dijumpai pada hasil karya batik, ukiran, sulam, anyaman, tenun, dan kain bordir. Yang ketiga yaitu ragam hias geometris, yang mengandung unsur-unsur garis, sudut, bidang, dan ruang. Garis dan bidang tersebut dikombinasikan sehingga menghasilkan suatu karya ragam hias geometris yang indah dan menarik. Yang keempat yaitu ragam hias dekoratif, yang merupakan elemen visual yang digunakan untuk menghias benda atau karya seni agar lebih menarik. Biasanya berbentuk pola berulang, baik simetris maupun asimetris, dengan motif seperti flora, fauna, geometris, figuratif, ataupun abstrak. Nah, berikut ini merupakan contoh-contoh motif ragam hias Indonesia. Antara lain, yang pertama ada ragam hias dari Sumatera Utara, ragam hias dari Jawa, ada juga ragam hias dari Nusa Tenggara Timur, ragam hias dari Kalimantan, ragam hias dari Papua, ragam hias dari Maluku. Nah, berbagai jenis ragam hias bertema kearifan lokal. Yang pertama, terdapat motif jagung untuk daerah persawahan atau perkebunan. Yang kedua, yaitu terdapat motif leak. Di Bali ada leak yang bisa dijadikan motif. Yang ketiga, yaitu di Jakarta ada ondel-ondel yang juga dapat dijadikan motif. Yang keempat, ada ikan, udang, rusa, daun kelor, dan pudak juga dapat dijadikan motif. Yang kelima, singkong juga dapat dijadikan motif geometris. Nah, semua materi pembelajaran ragam hias pada hari ini telah kita pelajari. Untuk menguji pemahaman anak-anak terhadap materi yang telah
dijelaskan, anak-anak dapat mengerjakan latihan soal yang telah disediakan pada modul ajar yang kita gunakan pada pembelajaran hari ini. Dan sebagai bahan evaluasi, anak-anak juga dapat melihat kunci jawaban yang telah disediakan pada modul ajar. Tetapi jangan curang ya. Kerjakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sekian pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.